warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semuanya kita akan mencoba membahas tentang pembuluh darah menyempit. Jadi sebelum kita masuk ke pembuluh darah menyempit ini, maka sebaiknya kita tahu dulu pembuluh darah itu dalam keadaan normal. Jadi yang sering disebut pembuluh darah itu normal ketika pembuluh darah itu bersih, tidak ada plek-pleknya ya. Kalau yang dimaksud pembuluh darah itu menyempit, ketika pembuluh darah itu banyak kotorannya, banyak zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh itu yang ada di dalam pembuluh darah itu. Biasanya ini disebabkan beberapa faktor. Jadi, kalau pembuluh darah itu dalam kondisi kotor, maka akan menyebabkan penyempitan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau pembuluh darah ini nanti kotor, maka dia akan menyebabkan penyempitan di situ ya. Bila penyempitan ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun tidak teratasi, maka ini yang akan menyebabkan sumbatan. Ya. Ini yang akan menyebabkan sumbatan. Pertanyaannya, sumbatannya di mana? Kalau memang dia menyumbat di pembuluh darah yang arah ke jantung, maka itu sering dibahasakan jantung koroner. Kalau dia itu menyumbat di area jalur pembuluh darah yang arah ke otak, maka ini yang sering dibahasakan penyakitnya stroke. Begitu ya. Bila sudah terjadi sumbatan pada pembuluh darah, maka otomatis jantung itu akan memaksakan diri untuk memompa darah itu lebih kuat lagi. Maka ini yang menyebabkan tekanan darah pada pembuluh itu semakin tinggi, atau sering disebut itu hipertensi ya. Contoh, bila ada sumbatan di otak, maka ini nanti yang menyebabkan tekanan darah itu semakin tinggi. Bila tekanan darah itu semakin tinggi, maka akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Bila pecah pembuluh darah itu yang ada di otak itu, maka akan terjadi genangan di sekitarnya. Bila sudah terjadi genangan di sekitar otak itu, seharusnya darah dan oksigen itu bisa dikirim sampai ke jaringan-jaringan yang lain di dalam otak itu. Tapi karena di sini terjadi genangan, darah dan oksigen itu tidak sampai ke ujung. Maka ini nanti yang menyebabkan kematian pada otak itu. Ya. Jadi ini memang kasus ini sangat sangat berbahaya ya. Jadi perlu diperhatikan betul-betul. Biasanya kita sering ketemukan kasus ini ya. Kalau umpama dia pecahnya itu di pembuluh darah yang ada di otak itu, biasanya kalau dibawa ke rumah sakit ya, maka dilakukan tindakan pembedahan. Begitu. Tetapi teman-teman semuanya, kalau kasusnya belum selesai,
ya. Contoh nih, kalau ketika dilakukan pembedahan nih, ketika nanti ketika nanti luka itu belum sembuh atau masih basah, kalau mau pakai obat dari sana ya boleh, ya. Tetapi kalau mau pakai obat dari kita juga tidak apa-apa. Nah, biasanya kita sering menemukan kasus ini di lapangan. Ketika dilakukan pembedahan di kepala itu, kadang-kadang lukanya masih basah. Maka ada satu obat yang ada di tempat kita itu namanya hemostat, ya. Hemostat itu biasanya kita sering bikin buat luka itu. Ketika kadang kita udah minum hemostat itu paling 2 hari sampai 3 hari biasanya luka itu sudah kering, ya. Kalau itu nanti terjadi pecah pembuluh darah yang arah di otak, maka di tempat kita juga biasanya ada obat yang namanya angistro, ya, angistro. Itu biasanya untuk untuk pemulihan pada pembuluh darah yang pecah itu. Kalau dia biasanya terjadi stroke tapi tidak sampai pecah pembuluh darah, biasanya kalau lidahnya merah, ya, lidahnya merah, terus kaki tangannya lemah, terus buang air besarnya sulit, maka pakailah namanya hip stroke. Kalau ada lidahnya pekat, ya berarti kombinasi dengan pembuang dahak pekat. Begitu gambarannya begitu. Kalau dia dalam kondisi tipenya tipe defisiensi, artinya tipe kelemahan, biasanya gejalanya itu tubuhnya terasa dingin, sering besernya tidak terkendali, terus sering masuk angin, terus ada kaki dan tangan mati separuh, maka biasanya pakailah hip stroke kombinasi dengan remanal. Kalau memang kondisinya itu dalam kondisi stroke itu tidak bisa keluar kata-katanya, biasanya itu karena ada dahak yang menyumbat di rongga tenggorokan itu. Nah, biasanya kasihlah pembuang dahak encer untuk membersihkan dahak ini. Kalau dahak itu nanti sudah bersih, maka bicaranya akan keluar lagi. Tetapi kalau dia sumbatannya di jantung, berarti kalau di tempat kita itu pakai angina pectoris. Nah, itu fungsinya itu melancarkan pembuluh, melancarkan dan membersihkan plek-plek yang ada di pembuluh darah itu. Nah, ditambah lagi nanti angina pectoris itu kombinasi dengan pelancar darah dan energi. Artinya nanti yang satu dilancarkan darahnya, energinya dilancarkan, terus plek-pleknya dibersihkan. Maka nanti sirkulasi darah dan sirkulasi cairan itu akan kembali normal lagi. Jadi gambarannya begitu teman-teman, ya. Jadi ini memang kasus ini sangat sangat banyak terjadi di masyarakat. Kalau dia kondisinya timbul belpasi atau mulut mencong, maka pakailah obatnya namanya belpasi. Biasanya nggak lama, paling 3 hari 5 hari biasanya mulut mencongnya sih sudah normal, ya. Karena apa? Karena belpasi itu kebanyakan disebabkan karena serangan angin. Berarti kalau karakternya panas, ya berarti yang menyerang itu kemungkinan besar, ya. Atau biasanya ya serangan angin panas, berarti pakai belpasi namanya. Nah, kalau cairannya berkurang, ya berarti belpasi tambah tonik triin. Tetapi kalau hanya belpasi doang, ya berarti belpasi aja obatnya. Nah, ini sebuah gambaran saja, ya. Karena apa? Karena memang permasalahan di pembuluh darah itu sudah